Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2480 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat 19. Di bawah perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu, dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menceritakan tentang satu perumpamaan. Ada seorang yang membuka kebun anggur, yang saya sebut di sini adalah pemilik. Ini adalah gambaran sang pemilik hidup, yaitu Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, penggarap. Penggarap di sini diartikan pekerja atau petani kebun anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, seperti imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, gembala, kalau dalam konteks sekarang pendeta dan lain sebagainya. Itu adalah penggarap atau pekerja di kebun anggur. Yang ketiga, saudara, hamba. Hamba ini diartikan di sini para nabi yang diutus kepada penggarap-penggarap, kepada umat Tuhan, tetapi mereka dibunuh
oleh penggarap kebun anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat di sini kita belajar, di sana ada anak. Saudara, anak ini adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang datang, yang dikirim, yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada penggarap-penggarap itu, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap dia dan membunuh anak yang dikirim oleh pemilik kebun anggur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa si pemilik itu mengutus hamba-hambanya atau para nabi, rasul, hamba-hamba Tuhan kepada penggarap-penggarap, kepada umat Tuhan. Tujuannya untuk mengingatkan mereka, para penggarap umat Tuhan, untuk mengembalikan hak dari pemilik kebun. Tetapi mereka semua tidak mengindahkannya. Justru mereka menganiaya hamba-hamba yang dikirim kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, penggarap-penggarap ini bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Mereka juga tidak tahu diri. Dan mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka hanyalah pengelola, pengerja. Mereka hanyalah seorang petani di kebun anggur itu. Tetapi mereka lupa kepada yang mempercayakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, dan benar-benar hati mereka itu busuk dan jahat. Itu terlihat dari apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang diutus dari si pemilik kebun anggur itu. Mereka aniaya, mereka pukul, mereka permalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Sudah seharusnya mereka bersyukur ketika hamba-hamba dari si pemilik itu datang. Mereka harus memberikan sebagaimana seharusnya mereka berikan kepada si pemilik kebun anggur itu. Tetapi mereka tidak mengindahkan semuanya itu. Mereka justru marah ketika si pemilik kebun anggur itu mengutus hamba-hamba untuk menagih kepada mereka apa yang sudah menjadi bagian dari kesepakatan dari si pemilik kebun anggur itu dengan penggarap-penggarap itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu diri, saudara pasti kita akan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara kita tidak tahu terima kasih. Berkat yang Tuhan sudah berikan begitu banyak kepada kita, tetapi kita tidak kembalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengirim hamba-hamba itu untuk mengingatkan ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai penggarap-penggarap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanyalah pengelola, pengerja. Berikan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi para penggarap-penggarap ini tidak mengindahkannya. Mereka justru menangkap, menganiaya, dan mempermalukan. Bahkan mereka membunuh anak dari si pemilik kebun anggur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 12. Demikianlah pula mereka telah menganiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, banyak sekali nabi-nabi Tuhan yang Tuhan kirim buat mereka untuk mengingatkan mereka supaya mereka hidup dalam kebenaran. Bukannya mendengar, mereka justru memusuhi nabi-nabi yang diutus itu. Mereka bukan hanya menolak, mereka bahkan menganiaya dan membunuh nabi-nabi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal para hamba-hamba ini adalah utusan Tuhannya. Tapi mereka mengabaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13 sampai ayat 15. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih,
tentu iya mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua hamba-hamba yang diutus itu tidak bawa apa-apa kepada si pemilik kebun itu. Kemudian si pemilik kebun itu mengutus anaknya dengan harapan para penggarap kebun anggur itu memberikan sebagian hasil kebun anggur. Tapi yang terjadi, kejadian yang sangat tragis. Anak yang diutus itu justru dibunuh oleh penggarap-penggarap itu. Persis cerita ini seperti yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada ciptaannya, tapi ciptaannya tidak mengenalnya. Mereka ciptaannya justru menyalibkan dan membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persis dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak pada saat itu. Saudara perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka yang membunuh anaknya? Mereka akan dibinasakan. Mereka akan dihancurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan pernah menolak hamba Tuhan yang menegur kita. Hamba Tuhan yang mengingatkan kita, saudara, jangan pernah menolak, membenci, apalagi menganiaya mereka. Jangan. Karena mereka utusan Tuhan. Kalau saudara sudah diingatkan, saudara tolak, saudara, saya banyak kali melihat banyak sekali peristiwa yang tidak masuk di akal terjadi kepada orang-orang yang menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menolak teguran hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditegur, itu berarti kita ada di jalan yang gak benar nih. Lalu kita melalui hamba Tuhan, kita ditegur supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Tapi kebanyakan kita karena gengsi, karena kesombongan kita, bukannya sadar, bukannya bertobat, malah kita lawan pendeta itu. Pendeta yang sudah tegur kita, malah kita musuhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pernah terjadi dalam pelayanan. Dan saya melihat, saudara, orang yang melakukan itu kepada hamba Tuhan, tragis, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau menceritakan lebih dalam, saudara. Karena itu kejadian yang sangat-sangat tragis. Kita maju saja, ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus diibaratkan di sini batu penjuru itu. Yang dibuang, yang tadinya ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru itulah yang menentukan. Amin. Yang menentukan seseorang selamat atau tidak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah kita. Dengarkan gembala, pendeta, saudara, dengarkan mereka. Kalau mereka menegur kita, itulah cara Tuhan menegur saudara, supaya saudara berjalan di jalan yang benar. Amin. Kalau pendeta saudara menegur saudara, itu bukan karena dia tidak suka atau dia benci kepada saudara, karena dia mengasihi saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Jangan bertindak seperti penggarap-penggarap ini. Justru memusuhi,
menganiaya, membunuh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang berbicara kepada saudara, yang menegur, yang menasihati saudara. Amin. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar. Terima Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saudara pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti selamat. Amin. Saudara, mereka yang menolak batu penjuru itu, mereka akan binasa, mereka akan hancur. Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau terima atau tolak? Itu keputusan saudara, pilihan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti terima Yesus, saudara pasti selamat. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 19. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Yang ketiga kita belajar, jangan keraskan hatimu. Seharusnya orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki yang ditegur melalui perumpamaan ini, harusnya mereka itu melembutkan hati mereka. Sadar dan bertobat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bertobat. Mereka karena apa? Gengsi dan sombongnya, mereka berusaha menangkap dia. Tapi mereka ada rasa takut juga. Rasa takut pada orang banyak, bukan rasa takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Sadar dan bertobatlah. Amin. Supaya saudara mendapatkan keselamatan. Amin. Kalau saudara masih mengeraskan hati, saudara masih benci orang, saudara masih tersinggung dengan khotbah pendeta di hari Minggu kemarin dan sebagainya, saudara nggak akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Amin. Sadar. Kalau saudara ditegur itu berarti saudara salah. Nggak usah gengsi, nggak usah sombong, rendahkan hatimu. Amin. Sadar, bertobatlah, maka Tuhan akan menerima saudara apa adanya dan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Dengarkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah kita. Jangan benci mereka, jangan tolak mereka, jangan abaikan semua nasihat, semua teguran, terima. Amin. Yang kedua, terima Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai batu penjuru yang menentukan hidup kita selamat atau tidak. Kalau saudara tidak menerima Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Makanya keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan keselamatan itu, saudara harus menerima Yesus. Biarlah Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu dan mengubah hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga, jangan keraskan hatimu. Sadar dan bertobatlah. Supaya apa? Tuhan mengampuni kita, memulihkan dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat
dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bulan Juni nanti kita akan berulang tahun yang ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Kita akan buat seperti biasa, ada aksi sosial, dan juga kita akan buat ibadah syukur KKR. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara. Dan saudara yang mau mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503619476 atas nama saya sendiri. Karena kalau itu bukan nama saya, Samuel Abraham Alfred, itu berarti bukan rekening saya, berarti itu penipuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang, mau informasi dan konfirmasi, saudara bisa WA Japri saya di 081 337 491 360. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.